Rupanya hoax sudah ada sejak zaman Yesus. Sebuah peristiwa yang sama dengan kepentingan yang berbeda, informasi yang disampaikan menjadi sangat mungkin berbeda. Dalam perikop hari ini, tapi untuk memahaminya memang perlu melihat bagian sebelumnya. Dikisahkan bahwa minggu pagi itu terjadi gempa bumi yang hebat karena malaikat Tuhan turun menggulingkan batu penutup makam Yesus. Penjaga-penjaga makam ketakutan sampai terlihat seperti orang yang mati. Maria Magdalena dan Maria yang lain menyaksikan peristiwa itu. Kemudian malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, aku tahu engkau mencari Yesus yang telah wafat itu. Dia sekarang sudah tidak ada di sini, sebab dia sudah bangkit seperti yang disabdakannya. Tengoklah ke dalam, dan setelah itu wartakanlah juga kepada para murid yang lain." Maria Magdalena melihat ke makam Yesus dan memang makam itu sudah kosong. Kemudian dengan takut tetapi juga penuh sukacita, Maria Magdalena berlari-lari menemui para murid Yesus yang lain. Ketika di tengah jalan, Yesus menampakkan diri menemui mereka dan berkata, "Salam bagimu." Pada saat yang hampir bersamaan, penjaga-penjaga makam berlari-lari juga menemui imam-imam kepala melaporkan apa yang terjadi. Awalnya mereka berkata jujur, tetapi setelah imam-imam kepala dan para tua-tua berunding meminta para penjaga makam untuk membuat berita bahwa makam Yesus kosong karena mayatnya telah diambil para murid Yesus ketika mereka tertidur. Dan di akhir perikop dikatakan, dan berita itu tersiar di antara orang Yahudi hingga saat ini. Hingga saat Injil Matius itu ditulis. Injil Matius ditulis diperkirakan antara tahun 30 sampai tahun 65, yang pasti sebelum keruntuhan Yerusalem, karena keruntuhan Yerusalem pada tahun 70. Waktu itu banyak orang yang tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit karena mereka menerima informasi Yesus mayatnya dicuri oleh para murid. Kalau hari ini kita tengok di media sosial yang ada di sekitar kita, betapa banyaknya berita-berita hoax yang bahkan lebih jahat untuk mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, sampai hari ini di antara penduduk dunia masih ada 2,5 miliar lebih orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Memang wafat, tetapi pada hari ketiga dibangkitkan dari antara orang mati, dan setelah itu menampakkan diri kepada banyak orang dengan berbagai cara, menunjukkan luka-luka di tangan, di lambung, dan di kakinya. Kalau hari ini masih ada 2,5 miliar penduduk dunia yang percaya pada Yesus, karena masih juga banyak orang yang setia mewartakan kebangkitannya ini. Kalau kita yang telah dimeteraikan menjadi anak-anaknya lewat permandian tidak ikut bersetia mewartakan kebangkitannya, informasi itu akan dikalahkan oleh aneka hoax yang akhir-akhir ini semakin jahat, dan berita bohong yang disiarkan terus-menerus bisa dianggap sebagai kebenaran. Maka melalui perayaan Paskah ini kita pun diundang ikut bersetia menjadi saksi dan mewartakan kebangkitannya, agar dengan demikian kebenaran tidak lagi dikalahkan oleh kebohongan. Hari raya jangan lupa bersedekah pada para yatim dan kaum duafa. Selamat merayakan sukacita Paskah. Mari setia menjadi pewartanya. Dan akhirnya kembali masih dari Taman Doa Paranti Jati di Malang, saya sampaikan, salam pijar kasih.